Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat di manapun ya, sekeluarga. Ya, gua kurang agak begitu fit 100%, tapi tetap ingin membahas beberapa kabar situasi terkait dengan Manchester United di Football United. Oke, jadi eh gue ingin membahas terkait dengan bursa manajer ya. Ini masih terkait dengan situasi manajerial Manchester United Erik ten Hag yang memang menurut gue walaupun hari Selasa pekan lalu di pertemuan eksekutif Manchester United tidak ada pemecatan, tapi tidak berarti kalau semuanya ini baik-baik saja, semuanya ini akan permanen, terutama terkait dengan Erik ten Hag. Perubahan itu masih sangat mungkin terjadi kalau menuju akhir tahun, terutama Manchester United ini semakin turun trennya. Memang ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ada beberapa hal menurut gue secara ringan amatiran ya yang terlihat oke, Manchester United ini lebih bagus sedikit ya dibanding dengan musim lalu, tapi di papan klasemen hal itu tidak atau belum terlihat, dan Manchester United harus, ataupun Erik ten Hag harus sesegera mungkin ini membalikkan keadaan, membalikkan situasi. Cara satu-satunya adalah membalikkan situasi itu dengan mendatangkan kemenangan bagi Manchester United. Saat ini sedang international break, para pemain ya sedang bersama dengan tim nasionalnya masing-masing ya, baik itu di Nation League ataupun juga di kualifikasi Piala Dunia ataupun juga di hal lain dengan tim nasionalnya. Per hari Senin pekan ini tim Manchester United kembali berlatih. Jadi anggota skuad yang tidak terlibat dipanggil dengan tim nasionalnya ini kembali ke Carrington untuk mempersiapkan menghadapi Brentford di hari Sabtu nanti. Erik ten Hag kabarnya juga langsung memimpin latihannya. Dan terkait dengan bursa pelatih yang menarik ini, ada beberapa informasi, ada beberapa kabar ya. Pertama adalah Edin Terzic, mantan manajer dari Borussia Dortmund, ini juga dikaitkan dengan posisi di Manchester United. Dan menurut gua ini sangat wajar ya Edin Terzic disebutkan oleh Reluctant Nico dari MUFC MPB. Gua ambil dari MUFC MPB. Ini merupakan salah satu kandidat ya. Dia tidak sedang terikat dengan klub manapun. Yang menarik adalah dia bagus bersama dengan Borussia Dortmund, tapi kalau gue lihat apakah dia juga bisa ini ya beradaptasi dengan klub lain, di mana Borussia Dortmund memiliki struktur manajemen tertentu. Mereka sudah memiliki sistem yang menurut gue lebih baku, lebih solid dibandingkan Manchester United yang masih serba baru. Ini yang harus dilihat sih menurut gua ya. Dan kalau dilihat masa manajerial dia di Borussia Dortmund pun juga cenderung pendek. Total ini ada 3 tahun ya, baru 3 tahun di Borussia Dortmund. Manajer yang berusia cukup muda nih, 41 tahun. Tapi sekali lagi ya, menurut gua ini merupakan sebuah kemungkinan kalau memang kabar ini benar. Kenapa? Karena ya dia tidak sedang terikat oleh klub manapun, jadi tidak harus membayar kompensasi. Tapi apakah dia dinilai oleh Ineos seandainya memang memecat Erik ten Hag sebagai sosok yang bisa membawa project dari Manchester United, utamanya Ineos yang di tahun 2028 itu ingin ada di perburuan gelar juara, kalau tidak justru sudah menjadi juara Liga Inggris. Di situ pertanyaannya. Selain Edin Terzic, ada Thomas Tuchel. Tentu saja nama Thomas Tuchel ini sudah sering disebut, jadi tidak perlu gua bahas lagi ya. Ini selalu maju dan mundur. Menurut gua sih, kalau memang Thomas Tuchel ini memang oke, ya dia pastinya sudah di musim panas kemarin. Thomas Tuchel juga dikabarkan ini menjadi salah satu kandidat ya, manajer dari tim nasional Inggris. Lalu Ruben Amorim ini juga disebutkan menjadi calon potensial ya, manajer yang saat ini menangani Sporting Lisbon. Sempat fantastis di Liga Portugal dan juga di Eropa ya bersama dengan Sporting Lisbon. Sempat disebutkan menjadi kandidat utama manajer Liverpool, tapi akhirnya putus di tengah jalan. Sempat juga menjadi salah satu kandidat manajer dari West Ham United, tapi tidak terjadi. Dan dia bahkan harus meminta maaf ya kepada fans Sporting Lisbon karena langkah-langkah yang dilakukan.
Nah, Manchester United kalau ingin mendatangkan Ruben Amorim, nomor satu jelas mereka harus membayarkan kompensasi, karena Ruben Amorim kalau tidak salah sampai tahun 2026, kalau tidak tahun 2027, intinya kontraknya masih belum berakhir bersama dengan Sporting Lisbon. Ini harus ditebus biayanya. Lalu kembali lagi nih ya, Ruben Amorim memang diincar oleh Liverpool yang saat ini cukup luar biasa fantastis dengan Arne Slot, di mana Arne Slot ini bukan pilihan utama, tapi artinya kenapa kok bisa langsung moncer, kenapa kok bisa langsung keren ya. Menurut gue ini bukan hanya terkait dengan taktik Arne Slot saja, tapi bagaimana Arne Slot ketika sebelumnya bekerja di Feyenoord ataupun di AZ Alkmaar, dia bekerja di struktur yang sudah solid, yang sudah rapi. Ruben Amorim kalau seandainya pada saat itu datang ke Liverpool, bisa jadi juga Liverpool mengincar Ruben Amorim karena ya, secara teknis ya mereka sudah siap ini secara rapi manajemen. Tapi bagaimana ketika harus datang ke Manchester United, ini juga hal yang menurut gua menarik ya, untuk pelatih muda Ruben Amorim yang juga disebutkan menjadi salah satu calonnya. Dan terakhir yang menarik adalah Hudes, Sebastian Hudes, ini dari VfB Stuttgart. Disebutkan sempat dihubungi oleh Manchester United, dia merasa tersanjung, tapi secara polite atau secara sopan dia menolak karena dia tidak melihat ada mengenai karirnya dia di Stuttgart ini untuk selesai saat ini, dan dia tidak melihat potensi ataupun peluang di Manchester United itu cocok untuk dia. Nah, ini juga menarik ya, bagaimana kalau disebutkan seperti ini, maka bukan saja Thomas Tuchel tapi juga Sebastian Hoeneß ini menolak untuk ke Manchester United, dan kandidat-kandidat lainnya Mauricio Pochettino, De Zerbi dan lain-lain ini tidak menemui kecocokan dengan Ineos. Maksud gue apa? Maksud gue adalah ada banyak nama tapi mereka tidak cocok. Apakah Ineos yang melihat mereka tidak tepat, atau mereka menarik diri ya dari kemungkinan untuk menjadi manajer Manchester United? Menurut gua kenapa? Karena memang tidak mudah untuk menjadi manajer Manchester United. Ini sering sekali menjadi dalam tanda kutip seperti kayak kuburan ya, graveyard bagi banyak nama besar manajer, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Artinya mereka menemui jalan buntu. Mereka berakhir dengan pemecatan di Manchester United. Ini juga hal yang harus mereka pertaruhkan ya. Artinya nama-nama calon manajer ketika ingin berada di Manchester United, tekanannya luar biasa. Erik ten Hag ya, di musim pertama disanjung luar biasa, peringkat ketiga, permainan yang bagus, hasil yang positif. Tapi begitu ada penurunan di musim kedua, sudah tidak ada kesempatan lagi. Suara out-out, pecat-pecat itu sangat besar ya diterima, bahkan memasuki musim ketiga. Dan ini bukan sesuatu yang nyaman ya, terutama ketika tim ini dikelola secara tidak baik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Artinya perubahan yang harus dilakukan ataupun perbaikan yang harus dilakukan ini juga memiliki efek yang sangat luas dan dibutuhkan proses tentu saja ketika ingin menjadi lebih baik lagi. Cuman ya banyak sekali ketika mendengar kata proses ataupun juga butuh waktu, ini seperti dianggap seperti ini cuman alasan saja ya kan, karena ketidakmampuan. Ya menurut gua kalau cuman itu saja yang dianggap, berarti inginnya langsung menang-menang terus, sementara tidak dilihat bagaimana memang bobroknya manajemen Manchester United dalam mengelola klub ini, impact-nya tuh sudah semakin meluas ya. Banyak hal yang harus diperbaiki, sementara di klub-klub lain mereka sudah lebih baik menurut gua, dan ini terlihat ketika mereka melakukan pergantian manajemen ya, bisa langsung nyetel dengan baik. Contohnya Liverpool. Khusus untuk Chelsea misalnya, menurut gua ya di Chelsea ini mungkin lain cerita ya, bagaimana manajemen baru ini tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan dana yang besar, tapi nampaknya pemilik Manchester United ini tidak ingin berada di jalur tersebut, artinya dengan spending yang sangat tinggi. Kalau klub lain misalnya seperti Arsenal, ya with all due respect dengan Arsenal ya, Mikel Arteta ini mendapatkan support berupa waktu dan juga kesabaran yang sangat besar sih, sehingga dia akhirnya berhasil menempatkan di mana Arsenal saat ini ya dari beberapa musim sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari musim-musim awal ya, menurut gua Arsenal pun juga sangat struggling dengan keadaannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari nama-nama manajer ini, menurut gua ini akan terus beredar ya di media sampai dengan Manchester United ini mungkin meraih hasil lebih positif, karena ketika hasil negatif pastinya
pembahasan terkait dengan kemungkinan pergantian manajer ini akan kembali mengemuka, dan ini juga diiringi dengan nama-nama calon penggantinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.